ketika Raja Nebukadnezar bertemu Yesus. Bayangkan, Anda adalah seorang raja 603 tahun sebelum Kristus dan Anda bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Apa yang akan Anda lakukan? Banyak orang bahkan tidak tahu bahwa Yesus ada di dalam perjanjian lama. Kitab Daniel merinci peristiwa yang terjadi di Babilonia ini. Sebuah wilayah yang diperintah oleh Nebukadnezar, seorang tiran yang sombong dan kejam yang sangat senang menyiksa para korbannya. Dia memerintah di dunia kuno sebagai diktator absolut. Setelah menaklukkan Suriah, dia mengarahkan pandangannya ke Mesir, musuh utamanya saat itu. Karena Yehuda menghalangi, maka perlu untuk menyingkirkannya jika dia ingin memenuhi ambisinya untuk memerintah sebuah kerajaan besar. Tanah perjanjian diizinkan Tuhan untuk jatuh ke tangan raja kafir Nebukadnezar. Raja kemudian mengeluarkan perintah agar sejumlah pemuda Yahudi dilatih untuk melayani dia dalam kapasitas orang-orang yang berpengetahuan dan bijaksana. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria termasuk di antara mereka yang ditawan. Mereka dikenal dengan nama Beltazar, Sadrah, Mesak, dan Abednego dalam bahasa Kasdim. Raja Nebukadnezar memberi perintah untuk membuat patung kolosal yang terbuat dari emas, sebuah patung yang luar biasa dengan tinggi 90 kaki. Mungkin raja merencanakannya agar dia dapat mengkonsolidasikan kekuatannya, mempertemukan seluruh jajaran pejabatnya untuk sebuah acara akbar. Para penguasa ini akan menghadiri peresmian patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar dan sujud menyembahnya. Setiap orang yang tidak mematuhi perintah ini beresiko dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala dan dibakar sampai garing. Semua orang mematuhi perintah Nebukadnezar karena dia bertekad untuk membangun dirinya sendiri, tidak hanya sebagai pemimpin politik Babel yang tidak terbantahkan, tetapi juga sebagai otoritas keagamaan tertinggi di kota. Ya, semua orang bersujud menyembah patung, kecuali Sadrah, Mesah, dan Abednego yang termasuk di antara para pejabat yang hadir pada pertemuan besar-besaran ini. Konfrontasi tidak dapat dihindari. 3 pria di pelataran itu tidak berkompromi meskipun semua orang di ruangan itu melakukannya. Banyak orang tidak dapat membayangkan tekanan sosial pada waktu itu. Hal itu begitu sulit. Seperti anak-anak sekolah minggu melihat-lihat selama waktu doa untuk melihat mata siapa yang terbuka. Orang Kasdim tertentu melihat 3 pemuda Ibrani bebas berdiri tegak di antara semua orang yang bersujud. Mereka berlari kepada Nebukadnezar untuk melaporkannya. Kecemburuan menetes dari tuduhan mereka terhadap ketiga sahabat Daniel itu yang telah naik ke posisi kekuasaan meskipun mereka ditawan. Karena iman mereka melarang mereka untuk menyembah Tuhan lain selain Tuhan sejati Israel, para pejabat pengadilan kecil melihat kesempatan untuk melenyapkan Sadrah, Mesak, dan Abednego, dan mereka tidak melewatkan kesempatan untuk melakukannya. Ketika Nebukadnezar mengetahui tentang situasinya, dia langsung menjadi marah. Mengejutkan bahwa dia memberi terdakwa kesempatan untuk menanggapi dakwaan yang dilontarkan terhadap mereka, bahwa dia mungkin menunjukkan rasa hormatnya kepada mereka. Tetapi jangan salah, raja hanya akan menerima satu jawaban, konsesi total. Mereka harus memilih dari 2 opsi, menyembah berhala emas yang super besar atau binasa di dalam api. Terlepas dari pemujaan sebelumnya bagi Allah Israel, Nebukadnezar bertanya dengan sinis, "Dewa manakah yang akan melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Pertanyaan raja seperti sebelumnya akan terjawab pada akhirnya. Daniel 3 ayat 13 hingga 15. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Ketiga orang Yahudi yang gagah berani ini menentang perintah langsung dari raja dan menyerahkan diri mereka di tangan Tuhan. Respon mereka cukup mengesankan. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku melihat, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Daniel 3 ayat 16 hingga 18. Dengan kata lain, mereka berkata, "Kami lebih memilih takut pada Tuhan kami daripada tungku api Anda. Bahkan jika Dia memutuskan untuk membiarkan kami terbakar, kami akan tetap melayani Tuhan yang hidup daripada berhala Anda yang mati." Mereka lebih memilih kematian daripada ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tingkat kemarahan Nebukadnezar ketika otoritasnya ditentang sulit dibayangkan. Air mukanya berubah. Dia memberi perintah untuk memanaskan tungku api 7 kali lebih panas dari biasanya. Ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego dilemparkan ke dalam api, pancaran panasnya begitu besar sehingga orang-orang yang membawa mereka terbunuh. Tidak diragukan lagi, mengenakan pakaian yang mudah terbakar, orang Ibrani yang setia itu tidak memiliki harapan, kecuali harapan itu sendiri diintervensi. Daniel 3 ayat 19 hingga 25. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Ketika Nebukadnezar melihat orang-orang itu berjalan-jalan di dalam api, dia begitu terkejut dengan apa yang dia lihat, karena mereka bukan bertiga, melainkan berempat. Yang keempat tampaknya seperti putra dewa yang menyeratkan bahwa dia adalah Kristus, prainkarnasi. Nebukadnezar memberitahu kita bahwa orang keempat adalah anak Allah.